Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran.
Gramedia di Jalan Laksamana Laut RE Marta Dinata nomor 46 Bandung. Yes, selamat sore sahabat Sonora, hari ke-21 di bulan Desember 2022 dan Hakim temani Anda sore hari ini. Dan di Songs Information and Report Sonar hari ini spesial karena apa? Tamu saya sore hari ini adalah orang yang saya mendapat sebuah kehormatan, mendapat kunjungan dari beliau begitu ya, dari aparat, dari Kapolsek Bandung Wetan, Komisaris Polisi Asep Saifuddin SPD MH. Apa kabar nih Pak Asep? Alhamdulillah. Aduh. Hakim, makasih udah bisa ngundang saya di sini. Aduh, justru saya ini justru terima kasih nih, bersedia sudi mampir gitu Pak Asep nih ke Sonora. Baik, assalamualaikum para sahabat Sonora dimanapun berada. Mohon izin, Waalaikumsalam. saya Kompol Asep Saifuddin ingin berbagi informasi ini diundang oleh Kang Hakim ke Sonora nih. Alhamdulillah. Ya sebetulnya memang sejak lama ya Pak Asep ya, Kang Asep. Saya panggil Kang Asep juga lah biar akrab. Iya betul. Saya dipanggil Kang Hakim, saya panggil Kang Asep juga. Tapi yang jelas sudah sejak lama kita ingin silaturahmi, ngobrol gitu ya. Semata-mata selain kita tetanggaan ya Pak Asep ya. Betul. Tetangga mah harus saling mengenal ya. Cuma 500 meter. Iya bener, kantornya di Jalan Ciapi sini nih, kantornya Pak Asep, Kang Asep ini. Jadi harus sama tetangga mah harus saling kenal lah, bener nggak Pak Asep ya? Jangan sampai ini ada tetangga yang nggak tahu asal usulnya, ujug-ujug ada, bisa bahayanya Pak ya. Siap. Oke, sahabat Sonora, yang pasti kalau kedatangan beliau di sini, selain kita memang satu wilayah hukum lah gitu ya di Polsek Bandung Wetan, tentu ada banyak hal juga perlu Anda ketahui terkait juga menjelang nanti momentum Natal dan Tahun Baru begitu ya, dan kita tahu itu momen yang orang nggak bisa diem juga di rumah. Atil pokoknya pengen keluar ya gitu kan. Gitu. Tapi di sisi lain jangan lupa, ini kita patut apresiasi juga, setiap kali boleh jadi masyarakat mayoritas itu merayakan, entah itu pergantian tahun, entah itu pulang mudik lebaran ya. Tapi mereka tetap bertugas, kita apresiasi itu. Nah, sisi lain masyarakat perlu memahami juga apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak polisi ini, termasuk nanti yang mendatang ini, mendekat ini ya, pergantian tahun 2002 ke 2023, Natal dan Tahun Baru. Tapi sebelum ke sana Pak Asep, tadi sebelum kita memulai talk show nih sahabat Sonora ya, ini juga penting Anda tahu, ada koordinasi yang terus dilakukan oleh Kang Asep nih dengan jajarannya gitu ya, terkait dengan pengaturan lalu lintas di depan Gedung Sate ya, Jalan Diponegoro. Iya betul. Saat ini sedang diadakan geladi ya, gelar pasukan, jadi sementara dialihkan. Nah, yang di Cilamaya dialihkan dulu ke arah belakang Gedung Sate, termasuk nanti dialihkan juga ke area Jipang. Nah yang dari Sentot Surapati, yang dari arah RRI kita alihkan sebelah kanan nanti ke Surapati. Nah, gitu. Ini sehubungan dengan gladi resik untuk pelaksanaan besok ya, gelar pasukan ya. Pasukan besok ya. Jadi besok itu pagi hari. Pagi hari ya. Kita laksanakan pagi hari. Pagi hari itu akan dilakukan gelar pasukan. Dan ada pengalihan arus juga sama sekarang kan. Ya, betul ya. Dalam ini kaitannya dengan Operasi Liliana Daya 2022. Gelar pasukan tingkat Polda Jabar diarahkan di sana, nanti rencananya Pak Irupnya Pak Gubernur. Nah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya, menjadi inspektur upacaranya ya, Irupnya ya. Oke, Pak Kang Asep. Ya, ini berkaitan dengan ini momentum. Sebetulnya berarti kalau besok gelar pasukan, next berarti ada posko-posko yang memang sengaja didirikan misalnya atau gimana nih Pak? Siap, sesuai perintah dari Pak Kapolrestabes Bandung ya, untuk jajaran Polrestabes, setiap polsek ada didirikan pospam namanya Kang. Pospam, pos pengamanan ya. Pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Ada juga pos pelayanan ya, yang seperti di terminal dan di stasiun. Ada juga posko utama yang di Jalan Cikapayang itu kan, di belakang, di bawah flyover Jalan Juanda atau Jalan Dago, itu juga sebagai posko utama kita. Siap. Kalau untuk operasi, namanya operasi sandinya itu operasi lilin, sama dengan tahun kemarin 2023. Nah, khusus untuk wilayah Bawet ini kan juga kita mengawaki ada 3 kelurahan. Ada 3 kelurahan, ada 36 RW, yang paling padat itu di Taman Sari. Jadi kita juga nanti sudah bagi habis untuk plotting personil, termasuk para pengendalinya, baik pada saat malam Natal maupun nanti pergantian tahun, Kang. Iya. Ini kalau boleh dipetakan lah secara ini, Kang Asep, untuk wilayah hukum Polsek Bandung Wetan, Bawet ini, wilayah hukumnya mana aja sih batasannya, Kang?
Ya, baik. Batasannya nanti dari sebelah utara itu adalah ada Supratman ya, Supratman, Jadi oke. geologi itu udah ke Museum wilayah Geologi, oke. Cibenying Kaler ya. Ya, oh ya. Kemudian Betul. Gasibunya ke atas, terus flyover ke atas tuh Hotel Kecamatan aja atau Pasupati. Ya. Terus ke bawahnya Cihamplas di arah baratnya. Terus ke arah timur ke arah selatannya itu daerah Sumur Bandung. Masuk Kencana, terus ke bawahnya lagi Pajajaran Kang. Nanti ke timurnya lagi daerah Ahmad Yani Kang. Ahmad Yani yang SPBU itu yang bawa flyover itu ke kita sampai Supratman adalah wilayah Bandung Wetan. Nah, Bandung Wetan ini adalah jantungnya ibu kota dan provinsi Kang. Oh iya, hari-hari betul. kami melaksanakan pengaman unjuk rasa sudah tidak birek lagi lah. Aduh, iya. Jadi kalau ada yang demo pokoknya mah itu pengamanan wilayah hukum Bandung Wetan ya. Karena dalam satu hari itu bisa 5 titik Kang. Gitu. Iya, di Kejati ada unjuk rasa, di PN Jaksel, di pengadilan, di DPRD, kemudian di Gedung Sate dan di daerah PTUN itu pernah kita satu hari lima kejadian. Memang ini luar biasa, alhamdulillah. Tapi selama ini kondusif lah Kang. Kondusif, aman lah gitu ya. Iya ya. Ini lokasi vital ada di wilayah Proyek kita di sini semua. Oke. Tapi yang jelas nanti besok akan dimulai gelar pasukannya juga begitu ya, secara resminya begitu ya. Tentu sekarang ini masyarakat juga perlu tahu juga terkait dengan pengamanan nanti yang akan diberlakukan. Ya masyarakat juga perlu tahu apa yang bisa dilakukan walaupun merayakan begitu ya, merayakan mengisi momentum libur panjang kan nanti ya, Kang Asep ya, Natal dan Tahun Baru. Ya, Solo udah libur nih Kang. Betul ya. Dan ini 26 itu cuti bersama. Biasanya dari sekarang tuh 23, 24. Nah, itu sudah mulai libur-libur begitu ya. Dan ini berkaitan juga yang terpenting masyarakat tahu adalah terkait dengan arus yang mungkin saja terjadi pengalihan atau mungkin ada penutupan atau mungkin apa. Nah, ini yang penting diketahui nih Pak Asep, apa saja barangkali. Baik Kang, untuk khusus wilayah Bandung Wetan kita koordinasi dengan Sumur Bandung, kemudian Coblong dan Cibenying Kaler serta dengan Cicendo ya. Jadi untuk terutama nanti pada saat Natal juga kita ada 13 gereja Kang. Ya. Ada 13 gereja. Oh iya, 13 gereja ya. Di wilayah Bawet ini. Waduh. Termasuk lumayan juga yang paling banyak itu Sumur Bandung dan ada satu lagi itu kecamatannya. Yang paling besar di sini adalah HKBP Jalan Rio. Kemudian itu pasti ada kepadatan tahun 2425. Kemudian juga ada GKI Maulana Yusuf. Kemudian GKPI yang di Jalan Ciliwung itu. Kemudian satu lagi yang Maranatha di Jalan Taman Cibenying. Nah, itu juga lumayan. Hanya kita sudah bagi habis untuk personilnya termasuk BKO nanti ada pasukan dan yang lainnya. Nah, khusus untuk yang jemaat melaksanakan perayaan Natal nih Kang. Titip jangan terlalu banyak bukan melarang membawa tas ya. Jadi kalau bawa tasnya yang simpel-simpel aja. Betul. Supaya kita bisa membedakan nanti mana yang jemaat beneran sama yang bukan. Kemudian diharapkan setelah kami tanggal 10 kemarin dan tanggal 15 sudah mengumpulkan mereka juga koordinasi. Kita udah sarankan supaya para jemaat ini dan panitia memakai tanda khusus Kang. Kemudian mereka juga ada pos spamnya. Dan alhamdulillah untuk Bandung Wetan satu gereja udah ada perwira pengendalinya, satu perwira, termasuk nanti personilnya gabungan Kang dari TNI, ada di kecamatan, saya udah dengan Pak Camat juga, kemudian Pak Daramil, kemudian dari kelurahan, dan kita memberdayakan potensi masyarakat nih yang ada di Bandung Wetan ini luar biasa Kang. Betul. Kita sudah mendirikan namanya Forum Bawet Bersatu Kang. Forum Bawet Bersatu. Nah, disingkat Forbatu Kang. Forbatu. Siapa Forum mereka? Siapa mereka ini adalah LSM Ormas, kemudaan, kemudian kelompok-kelompok motor yang aktif di bidang klub motor itu ya. Di bidang yang sosialnya tinggi. Dijadikan satu wadah Kang. Mereka ini bergabung dalam mengantisipasi gangguan Kamtimas ya. Dan alhamdulillah aktif juga dalam membantu sumbangan seperti ke Cianjur kemarin ini udah berkali-kali bolak-balik mereka ini luar biasa. Forum Batu ini sama Karang Taruna. Kemudian kita juga ada Fokdar Kamtimas Kang. Kelompok sadar ke hukum, keamanan, keterlibatan masyarakat. Nah, ini yang setiap malam minggu membantu kita alhamdulillah sehingga Bawet bisa mengcover seluruh setiap jengkal wilayahnya dari kelompok-kelompok yang memang ingin mengganggu. Karena yang saya amati selama setahun ini Kang Hakim, jadi kelompok-kelompok motor ini termasuk geng-geng motor ini mereka akan bangga ketika membuat konten di wilayah Bawet. Contoh di flyover kan.
di Veltip, Taman Maluku, kemudian di SMA 20, Ya betul. kemudian situ. di daerah-daerah seperti Rio atau Dago. Jadi mereka bangga kalau masuk ke daerah Bandung Wetan. Ini kadang-kadang kita Spotnya menarik, tempatnya soalnya menarik tempat-tempatnya. dan banyak kafe ya kan, banyak Ya, kafe, banyak kafe. resto dan ada juga tempat hiburan. Iya, betul, Jadi betul. itu yang kita antisipasi, alhamdulillah selama ini peran masyarakat nih Kang. Peran masyarakat baik dari elemen juga ada stakeholder yang lain cukup luar biasa antusias. Dari gerakan dengan Babin Kaptimas dan program Pak Kapolres satu ada itu namanya Brigadir atau Bintara Sambang Kang. Ya, Jadi Pak Kapolres Tabes ini wajib setiap anggota polisi mengenal masyarakatnya sampai ke tingkat RT. tuh. Dulu kan kita ada program Brigadir RW ya. Ya, Brigadir Sekarang RW. lebih masif lagi boleh ini namanya Brigadir RT Kang. Brigadir RT, lebih iya, skopnya lebih lebih kecil lagi spesifik ya. lagi ya. betul. Untuk mengetahui lebih bermasyarakat lagi. Masyarakat juga tidak harus takut atau apa dengan masyarakat, polisi. Betul. Jadi saling timbal informasi itu Kang Hakim Nah, antara. Oke. Untuk tahun baru ya, tahun baru Nah. bisa disampaikan. Boleh. Untuk Tapi tahun ini baru. sekaligus juga nih pertanyaan dari Ya. sahabat Sonora nih. Boleh. Kang Sep ya, dari Viel. Selamat sore Pak. Ada pengaturan jalan khusus nggak untuk di wilayah Bandung Wetan untuk nanti tahun baru yang biasanya kalau malam Ya. tahun baru suka padat. Nah, ini nanti bisa jelaskan Ya, ya, baik. Pak Sep ya. Tapi kita break dulu, iklan dulu ya. Siap, oke, siap. Sahabat Sonora boleh di kolom komentar YouTube channel kami Sonora_Bandung ya, atau di SMS dan juga WhatsApp. Boleh banget untuk interaksi bersama Kapolsek Bandung Wetan, Bapak Komisaris Polisi atau Kompol Asep Saipudin SPD MH ya. Dan yang pasti Anda bisa ke SMS atau WhatsApp 0811 190 1827 atau telepon juga boleh ya. Jadi silakan saja di 022 4261 666. Kami segera kembali. Radio Sonora. Bandung, saya Ake masih bersama Kapolsek Bandung Wetan atau Bawet ya disingkatnya. Bawet. Itu akrabnya dipanggil Bawet Bawet oh, atau Bandung Cihapit, Wetan. Kang Hakim, ya. Atau Cihapit. Oh, ya. Tapi suka ada yang ketukar itu. Ya. Itu Polsek Cihapit. Ya betul. Dulu kalau nggak salah Polsek Cihapit ya namanya ya. Ya, Cihapit. Yang itu berarti generasi lama itu ya. Iya, Jalan Cihapit 7A tuh. Bukan generasi milenial, kolonial.
Nah, oke. Siap. Yang pasti itu kantornya ada di Jalan Ciapit nomor 7A ya. Betul. Oke, bersama yang pasti Kompol Asep Saifuddin SPDMH. Ini yang pertanyaan sudah masuk juga. Terima kasih lewat kolom komentar di YouTube channel Sonora_Bandung. Dari Vial tadi yang tanya tentang ada pengaturan jalan khusus nggak untuk wilayah Bandung Wetan pada nanti tahun baru. Yang biasanya kalau malam tahun baru suka padat. Waduh. Oke. Kemudian sebentar, ini sama juga dari Mulyadi, mantap Pak. Untuk pengamanan Nataru seperti apa? Ada pembatasan pengunjung atau Ya. jam operasional untuk tempat makan atau FO? Itu apa diberlakukan atau tidak? Dari Kang Bahar, bravo Bapak Kapolsek Bawet dan anggota jajarannya, semangat. Hatur nuhun, Kang Bahar. Luar ini. biasa Kang Bahar. Wah, ini pasti pakai gelang bahar ya. beliau. Kang Bahar. Oke, itu saja. Nanti mewakili, nanti lanjut lagi. Silakan Kang Asep, Siap, baik. langsung saja. Tahun kemarin dengan sekarang tentunya beda sekali Kang Hakim. Ya, Sekarang betul. euforia luar biasa. Tahun Aduh, kemarin ya. masih kita dibatasi dengan PPKM level PPKM. 3 ya kan. 3 ya, betul ya. Dulu masih ada penyekatan-penyekatan. Nah, perintah Pak Kapolda, Pak Kapolrestabes Bandung tahun sekarang kita layani dikemas dengan baik. Nah, cuman ada beberapa titik krusial pada saat pergantian tahun. Ya, ini harus dihindari nanti oleh para pengunjung yang akan mencoba ke atas flyover. Ya. Karena ini kapasitas di atas itu harus dibatasi. Mm-mm. Terjadi stagnasi ketika ada pergantian tahun. Di sana ada upaya menyalakan kembang api, Kang. Terus ada pada petasan. nangkring di situ, Kang. Itu yang membuat jadi bisa dengdek tuh. Bisa dengdek. Lama-lama bisa diguli amit-amit ya. Aduh, amit-amit ya, Pak. Sehingga kami pada saat rakor dengan Pak Kapolrestabes Ya. diputuskanlah bahwa saat menjelang pergantian tahun atau jam J kita Ya. yang ke arah dialihkan, Kang. Nah, Dari Surapati oke. kita tutup, kemudian dari Baltos yang arah ke atas juga kita tutup. Mhm. Yang Ciamplas baik dari Grandia maupun yang ke atas dari Ciamplasnya kita tutup, dan dari Pasir juga kita tutup. Sehingga Oke. pada jam J di atas tidak ada manusia maupun kendaraan. Kenapa demikian? Setelah kami koordinasi dengan masyarakat yang di Ya. Taman Sari, Kang, terutama RW 9, 10, 11, Ya. mereka komplain ketika ada bekas kembang api dan petasan yang jatuh ke gentingnya. Ke Dan rumah ini warga di situ di bawah itu ya. itu rentan jadi kebakaran, Kang. Iya, kan itu udah daerah pelesiran. Betul, pelesiran, benar, balubur, balubur, kan. betul. Sehingga pada saat ada bobotoh juga hampir kejadian itu tawuran antara bobotoh dengan massa. Jadi ketika bobotoh sedang bikin konten di Tugu Flyover itu, masyarakat ke atas, Kang, ngejar mereka karena ada yang lemparin kembang api ke bawah. Nah, ini itu, supaya tidak ada ya. terjadi gangguan untuk masyarakat Ya, juga. betul. Jadi kami simpulkan dan sesuai perintah Pak Kapolrestabes Bandung, menjelang jam J terpaksa kita alihkan seperti tahun kemarin. Tahun Oke. kemarin juga alhamdulillah clear dan tidak ada komplain. Memang di bawah agak meriah ya. Mungkin nanti terpusat, Kang, di depan Gasibu. Ya. Walaupun di dalam lapangnya tidak dibolehkan masuk. Kemudian ada juga terpusat di Jalan Juanda ini, Kang. Ini yang diduga krusial itu adalah Jalan Juanda dan atau Dago dan Rio, Kang. Ya, Dago dan Rio. Untuk Juanda sendiri Jalan Dago tidak ada penutupan, tapi kita ada pengalihan-pengalihan, kemudian penguatan pasukan. Oke. Nah, itu, Kang. Mungkin yang perlu diantisipasi oleh warga juga, sahabat Sonora, Ya. jangan sampai nanti pada saat jalan atau mau merayakan memainkan HP sambil dibonceng, Kang. Iya. Atau video callan sambil itu video call ya. Iya. Nah, itu Bikin dalam konten, Pak, biasanya tuh itu banyak. teh kan penjahatnya gini, Kang. Niat dan kesempatan. Rumusnya ada niat ada kesempatan. Ketika dia niat, saya mau menjamret, saya mau ngambil HP, saya mau mencuri Ya. di jalan, mudah-mudahan ada mangsa ya kan. Iya. Ketika di jalan ada kesempatan, berarti K ini, huruf K ini kan Masuk N dapat tambah itu. K. Masuklah. Iya, betul. Jadi bagaimana cara menghilangkannya, mengeliminirnya adalah yang pertama, Polsek Bandung Wetan sudah membuat giat preventif, Kang. Nah, Dengan cara apa? Membuat beberapa baligo, hampir 40 saya buat di beberapa titik. iya betul. Waspada kejahatan jalanan. Ya, Jamret, bega, pecah kaca. pecah kaca. Nah Betul, itu saya saya lihat buat. itu di daerah sini dekat-dekat sini ada. Kami udah koordinasi dengan para ketua RW dan lurah. Ya, itu. Jangan alergi dengan adanya ini karena memang faktanya begitu di sini. Ya, betul. Supaya apa? Supaya masyarakat waspada. Pada Dan si maling ini, Kang, kalau baca itu dia mikir 2 kali. ya, Saya tanya, bagaimana kalau kamu ada tulisan ini? Wah, saya mikir 2 kali, Pak Asep. Berarti kegiatan kami di jalur ini sudah diketahui. Ketika dia dapat, bisa hancur tuh mereka. Nah, itu saya ada bilang. bentuk kewaspadaan dengan adanya tulisan Ada itu. dua-duanya. Jadi preventif ini himbauan secara tidak langsung Ya, untuk masyarakat. untuk mencegah itu. Ya. Jadi yang sasaran jadi korban pun akan takut dan si pelaku juga akan mikir. Nah, jadi untuk menghilangkan niat kesempatan, jangan membawa tas di samping atau di belakang, Kang. Hati-hati. Tuh, jangan bawa tas di samping atau di belakang karena Mungkin mudah dijamret itu mungkin mereka tidak menyerempet di daerah rame sini, Kang, Ya. tapi diikutin ketika daerah sepi, Nah, gelap, itu. di sana dia eksekusi.
Kami selalu gogorowokan lah cik nama Kang. Ya. Teteh eta tasnya ke tengahkeun atau Ya. dimasukin ke dalam jok gitu. Polisi teh gandeng gitu padahal dia menyampaikan. Ya, mengingatkan. Karena kita ini selalu memapping kemudian mengeksplor dari para pelaku bagaimana cara bertindak modus operandi mereka. Ternyata memang mereka itulah kesempatan-kesempatan itu yang digunakan oleh mereka baik di jalan raya ataupun di jalan perumahan, Kang. Ya, Terutama dalam betul, perumahan hati-hati ya. betul. Itu mungkin kan untuk pengalihan arus nanti pada saat kemudian depan gedung sate pun pada saat menjelang jam J itu kita alihkan juga, Kang. Dari daerah Cilamaya atau di daerah Majapahitnya, kemudian dari arah timurnya itu di daerah Sentot Diponegoro, Kang. Kita alihkan ke atas. Ya, Sentot Alibasyah itu ya, Jalan Ya kalau Penogoro bisa mah, Kang, tuh. dengan para ketua RW waktu kemarin kumpul juga rayakannya di RW aja. Nggak usah Iya ya. jalan ke jalan ya, Kang. Terus Bawa tramnya meninggal banyak. termasuk yang kebang api nih kan dilarang juga Iya, nih. betul Pak. Jadi mereka sampai 10 menit kembang api dibakar mending bagikeun ya. Nah, bener ya. Kahartinya Iya, kaki mau. daripada bakar-bakar uang itu mah ya. Mubazir, tapi cara untuk itu terame pasti. Nah, itu dia. Gitu, Kang. Kadang orang tuh melakukan itu demi konten juga, Pak. Konten ya, betul. Konten gitu. Yang penting mah meriah, saya udah di sini. Dan itu tadi menarik di Jembatan Layang Paspati atau yang sekarang berganti nama tuh Jembatan Mohtar Layang Kusumat Maja. Mohtar Kusumat Maja, betul. Ya. Dan itu diupayakan memang tidak ada orang yang akan berkerumun di situ ya, Ya. pada malam pergantian tahun Jadi nanti kan. ditutup itu untuk orang juga tidak boleh masuk, Kang. Nah, Jadi di atas bisa main bola tuh setengah jam. mainnya. Iya. Betul. Oke. Jadi yuk sama-sama ya dari masyarakatnya juga ayo mau diatur juga bahwa ini Ya. untuk kepentingan yang Betul. kepentingan bersama yang lebih luas lah. Jangan lupa, Kang, gitunya. Covid juga naik lagi nih. Oh iya. Covid Angka naik lagi. kasus Covid juga betul naik lagi, ada Saya kecenderungan. laporan dari Pak Camat, gugus Ya, tugas ya. kecamatan, tolong Pak Asep kalau setiap kesempatan sampaikan bahwa Covid ini naik lagi. Dan gejalanya ini sekarang tidak beda dengan yang kemarin-kemarin, Kang. Nah. Tapi tiba-tiba dia parah, tambah parah. Tuh. Tambah Jadi tetap protokol kesehatan Hati-hati, juga ya, gitu ya. diperhatikan. Pakai masker, hindari kerumunan lah sebisa mungkin ya gitu ya, Kang, Pak ya. ya. Kemudian ya itu protokol kesehatan intinya. Prokes, Kang, Begitu betul. ya. Oke. Tadi sudah cukup menjawab. Ini dari Indra bertanya lagi masuk komandan. Titik mana saja nih yang perlu diwaspadai soal Natarundan katanya. Atur nuhun. Itu Asia Afrika tuh, kayaknya penuh tuh. Oh iya, Asia Afrika, Itu alun-alun. wilayah Sumber Bandung. Itu masuk Sumber Bandung ya. Bandung, ya. Tapi itu memang kawasan yang memang akan diprediksi bakal banyak di situ Itu juga kerumunan. rencana mau Ya. tentatif, Kang. Kalau misalkan Oke. ini dialihkan juga ke Lengkong Besar, Kang. Ya, ya. Iya. Nah, jadi situ alun-alun ada rencana mungkin penutupan atau apa pada malam pergantian tahun atau Kalau di situasional? sana setelah terjadi stagnasi, pusatnya di sana pasti dialihkan, Kang. Iya, begitu. Situasional lah Dialihkan, sifatnya ya. betul. Di sana stasiun. Kalau ke Mukhtar Kusumat Waja dan beberapa flyover yang ada di Kota Bandung kayaknya dilakukan pengalihan arus, Kang. Pengalihan, Ya, karena begitu rentan ya. tadi itu. Oke. Kita lanjut lagi ya, Siap. Asep ya. Ini dari Pak Angga. Selamat sore, Pak. Menjelang Natal dan Tahun Baru apakah ada pengamanan khusus di wilayah Bandung Wetan? Nah, ada, Kang. Sekarang udah ada BKO dari Brimob, Oke. dari Dalmas, kemudian juga memang sekarang tidak ada Prabu, Kang, karena itu Ya. kan menurut Pak Kapolres Tabes dasar hukumnya kan kurang kuat. Kurang Karena kuat, ya kan oke. yang ada itu adalah Polgasum, Polisi Tugas Umum yang dikembangkan oleh Sabara dan Polsek-Polsek. Jadi sekarang kita memperkuat pasukan-pasukan, termasuk nanti ada skala besar, patroli skala besar, kemudian Ya. patroli khusus, termasuk jajaran yang Interreskrim juga menyebar ini, Kang. Oke. Nah, itu. Ini khusus ini ada pertanyaan lagi masuk nih Kang, terkait juga dengan kemarin yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar mau tidak mau ini kewaspadaan jajaran setiap polsek terutama seperti apa nih Kang? Mohon izin ya nanti untuk pengamanan polsek memang kita tidak underestimate bahwa Ya, kalau masuk ke polsek agak sulit, memang gerbangnya selalu tertutup, Kang. Terutama Ya. Pak Wet juga demikian. betul. Dan kita berharap kepada setiap masyarakat yang akan datang ke polsek membuat membuat laporan atau Ya. yang lainnya, Ya. mungkin tasnya ini bisa dibuka dulu sendiri, Nah, tidak bawa gitu. jaket. Kan. Betul. Kita juga dilengkapi dengan senjata siap tempur lah kalau misalnya. Alhamdulillah Ya. untuk Pak Wet, Kang, ini kita udah melakukan upaya-upaya. Kalau Kang Hakim main ke sana nanti ke Ya. keruan saya, Pasti. itu kita udah pakai kawat berduri, Kang. Oh iya. Kemudian upaya-upaya lain. Jadi Ya. kita juga menggalang masyarakat sekitar, kemudian peran serta masyarakat ini sangat luar biasa Ya. supaya membantu, dan kita juga minta doanya kepada siapapun, Ya. termasuk orang tua dan masyarakat, supaya jangan ada lagi kayak gitulah. Ya, amin Itu kan ya. konyol, Kang Benar. Hakim ya. Ya, itu dia. Makanya Makanya kan dalam agama Islam tidak diperbolehkan itu. Ya, Allah itu sangat betul marah sekali. kepada orang yang bunuh diri, Kang. betul sekali. Siap. Betul sekali. Ya, Kang. Jadi ini koordinasi dari warga sekitar juga. Yuk kita sama-sama. Kalau ini kalau kudu babarengan ya, Kang Asep ya. Harus, sudah ada Warga di Bapak polisi Mas juga. sinergi
Di bawah sudah sinergi, Kang. Nah, Dulu pokoknya saya waktu di Kircon, Kang Hakim membentuk Ya. Forkom Potmas Kircon. Nah. Ini sampai sekarang masih berjalan. sampai sekarang masih jalan. Itu ada 36 ormas LSM termasuk kepemudaan masih berjalan. Ini saya yang dengan Pak Camat begitu, Pak Tarya juga. Nah, kebetulan Ya. bareng lagi di sini dengan saya beliau. Oh, Jadi tandemnya terus beliau. jadi sudah satu visinya, satu Iya. pemahaman, Iya. jalan terus. Nah, untuk kebaikan yang kenapa tidak ya, Siap. bersinergi gitu Bersinergi kurang bagus, lebih. ya. Oke, ini dari Teh Indah nih di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Kompol, Pak Kapolsek, semoga sehat. Terima kasih, katanya. amin, ya. Untuk jelang Nataru, semoga jalanan di Kota Bandung lebih kondusif. Amin. Semoga jajaran Polda Jawa Barat dan TNI juga lebih bersinergi. Malam tahun baru mah ya. Pak Kapolsek bakar sate mendingan katanya di kantor. Itu betul. Ya tuh. Bagi-bagi ke situ. Nah, gitu Kang ya. Hakim gitu. Barbekyuan ya gitu Iya. ya. Jadi Siap. mendingan di rumah aja lah gitu ya. Iya, Jadi siap. tapi kan memang orang teh susah ya kalau mau dilarang juga kan angrenya apanya. Bahasa Pak Kapolda tidak dilarang, tapi dikelola, Pak. Nah, Bahasa beliau benar, itu dikelola. Betul. Masyarakat itu dibantu dikelola dengan baik supaya aman semuanya. Ya, Iya. ya. Jadi yuk sama-sama berperan lah gitu ya, Betul. sama-sama menjaga. Ayo kita rame-rame perayaan, Iya. tapi jaga juga kondusivitas sekitar juga gitu Betul. ya. Termasuk toleransi, Kang. Toleransi beribadah. Itu Iya, toleransi. Karena kan kita Natal tahun baru, Natal, umat tahun Kristiani melaksanakan ibadah Karena juga. malam tahun baru pun Natal masih berjalan, Kang. Nah, betul, siap. betul, masih ada. Iya. Oke, lanjut lagi ya, Pak Asep ya. Boleh, Gitu ya. Kemudian dari Febi, selamat sore Pak, sukses dan jaya selalu untuk kepolisian Indonesia. Terima kasih, Amin. Kang Pebi. Oke. Ya. Kang Agus, selamat sore Kang Hakim, Pak Kapolsek, bagaimana peran serta masyarakat seharusnya Iya. dalam membantu tugas kepolisian. Luar Nah, biasa ini nih yang kita menarik nih. harapkan. Mencoba untuk cari sinerginya kumaha Sinergi gitu ya. yang pertama, jaga diri masing-masing, jadilah polisi diri sendiri, Kang. Nah, minimal itu dulu ya. Minimal ya jangan mabuk. Nah itu Iya bener ya. bener. itu kalau udah mabuk, boro-boro mengamankan diri sendiri. Mengamankan Alkohol orang teh lain. bawaannya gitu ya kan? Itu mabuk lah, pengaruh alkohol ya gitu. Jadi boro-boro mengamankan orang lain di sendiri susah. Iya benar. Peran masyarakat bagaimana? Lingkungannya jaga, kemudian ingatkan anak-anak kita yang akan keluar. Ya, betul. Kemudian hati-hati juga pada saat tadi saya sampaikan bepergian atau jalan-jalan, jangan underestimate. Kita harus menganggap bahwa semua ini berbahaya. Ya, makanya bahasanya dalam baligo waspada hati-hati, waspada hati-hati. Jadi kewaspadaannya sangat tingkat tinggi. Iya. Karena yang di depan kita belum tentu juga lihat. Polisi kan ada bajunya, Kang. Pakai mobil patroli. Kalau penjahat nggak kelihatan Iya, kan. Coba kalau betul. penjahat semua pakai jamret, pakai rompi ya kan. Ditulisin bangsat pakai rompi. Gampang nangkepnya kan. Gampang. Makanya itu bahasa mereka satu langkah depan polisi karena mereka tidak ketahuan. Benar. Ya, makanya kewaspadaan harus semua. Jadi bagaimana caranya ya? Semua harus jadi polisi. Iya, benar. Masyarakat harus jadi polisi diri sendiri. Nah, peran sertanya begitu. Sama seperti ini, Pak, pelaku ini copet. Nah, cepet Ah, kan gitu. Copet itu kanyahuan ya, Pak ya. Aya wae di kerumunan pasti Copet nyempil. itu tidak sendirian, Kang. Nah, Itu ini bisa 5 orang. Begitu dia ngambil, dia stapekan, begitu ditangkap, Oh, tidak ada gitu. barang bukti. Itu kelakuan copet, Kang. Nah, jadi waspada ya Kecuali di sahabat. preman pensiun, copetnya kan itu mah cuma berdua. Iya. Tapi bisa tergambar juga kan oleh masyarakat ya. Iya. Gitu ya, kurang lebih begitu Iya. gitu ya. Jadi waspada. Jadi si Iya. copet teh aya wae namanya. Waktu Boboto kan baju Boboto sama, tapi copet aja dia. Iya, bener. Kasihan coba Boboto itu. Oke, kita lanjut lagi ya Kang Asep ya. Iya. Tadi untuk Kang Agus, bagaimana peran serta itu bisa di sini. Iya. Ini ada forumnya bisa dibuat ya semacam itu Betul. supaya tadi menyamakan visi misinya Iya. juga ya. Yuk jaga kondusivitas masing-masing. Jagalah jangan terlalu banyak keluar rumah atau Ya, keluar lingkungan betul. RW-nya di situ aja gitu kan. Bisa dibentuk juga atau dibuat semacam deklarasi apa dengan Betul. warga sekitar Siap. gitu ya Pak ya. Betul. Oke, ini next lagi dari Lia. Jaya terus Kepolisian Republik Indonesia, Kang. Kapolsek bawah teh ganteng gini. Alhamdulillah. Ini saya harus break dulu, belum udah punya fans ini Kang Asep. Aduh, ampun. Siap. Oke, kita break dulu ya Kang ya. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Radio Sonora.
Kapolsek Bandung Wetan, Komisaris Polisi Asep Saipudin, SPD MH ya. Dan beliau ini luar biasa kalau menurut saya. Sekarang di sela-sela persiapan untuk gladi juga nih. Siap, Beliau jadi siap. talk show dulu, berbagi informasi dulu buat sahabat Sonora ya. Dan termasuk kesiapsiagaan beliau tuh kalau saya lihat gadgetnya tuh, perangkat yang ada di tangan tuh ada HP, ada handy talkie, terus ada HP itu ada berapa biji? 3 apa 4, jadi 4 semuanya hampir 5 gitu. Kang teh tuh nggak bingung kan gitu. Enggak, udah tahu. Udah tahu. Nggak salah jawab misalnya. Enggak. Yang ini istri misalnya, yang satu Ah, bukan. enggak. Ya, Mesti biar- salah jawab. Alhamdulillah enggak Kang. Siap. Karena sudah terbiasa ya Kang ya. Mohon udah terbiasa. Aduh, ya Harus membiasakan diri. iya, dan harus on terus kan, kebayang atau Kapolsek kan harus begitu ada yang menghubungi kan harus sigap gitu ya Kang Itu ya. namanya Kapolri kecamatan kan. Iya benar. Siap. Oke, kita lanjut lagi nih Kang Asep ya. Siap. Dan yang pasti sahabat Sonora masih ada kesempatan kita walaupun di sesi terakhir ini, mudah-mudahan ini masih beliau juga masih ada waktu lah. Siap. Beberapa saat ke depan ini ya. Ini dari Mulyadi nanya lagi katanya. Ha-ha. Nanti ada tim gabungan nggak Pak untuk pengamanan Nataru? Mm-mm. Untuk di Bawet ada titik khusus untuk keramaian kira-kiranya? Untuk gabungan silakan. ada Ya. Kang Mulyadi, terima Ya. kasih pertanyaannya. Hmm, Jadi untuk tim gabungan nanti ada khusus untuk tim penyapu, tim ngatur lalu lintas, tim antisipasi curasnya, Ya, termasuk betul. geng motor kita ada semua. Hmm. Termasuk keramaian ini di Bawet tidak ada titik Kang. Ya, Jadi cuman prediksi memang terpusat nanti di Gasibu, Gasibu di ya, depan gedung betul ya. sate yang air mancur itu Kang. Ya, Makanya betul. pos pam kita berada di sana. Hmm, Kemudian di sepanjang jalur Juanda juga kita antisipasi. Juanda, Dago ya. Termasuk yang memaksa ke atas ya kita antisipasi, nanti ada pasukan khusus untuk penyapu di atas Kang. Nah, Ya, itu untuk pertanyaan dari Kang Ya. Mulyadi. Jadi kalau harapan saya ya. jangan mau terpusat di satu titik saja. Mungkin di contoh misalnya di alun-alun Cicendo itu kan ada alun-alun Cicendo atau alun-alun Ujung Burung bisa Ya, bisa betul. per kecamatan Kang. Per kecamatan. Dulu pernah ada Pak Wali Kotanya siapa, Pak Ridwan Kamil kalau nggak Ya. salah ya, menyarankan supaya di tiap RW ada kegiatan dan Ya, tiap kecamatan ada terpusatkan, jadi tidak kota KB Kang. ya. Dan yang paling ramai juga yang paling ramai juga dari kabupaten Kang. Iya betul. Dari Rancamanyar. Ya, betul. Dari dia kan pingin ke kota wae sama. Iya, dari soreang Justru dari ke mana. orang Bandung mah jarang keluar luar. Ya, bener. Orang Bandung kadang-kadang ka gunung malah Iya, ka gunung ke Pangandaran. kan jararau. Mohon, Jadi mohon. dengdek si bumi itu. Beruk ada rieu semuanya. Oke, tapi itulah beberapa upaya. Nah, Kang, ini ada pertanyaan nih Siap. yang masuk di SMS. Ini juga jadi pertanyaan saya. Ya. Jadi kejahatan yang tercatat paling sering terjadi di Bawet, di wilayah hukum Bawet, Polsek Bandung Wetan. Kira-kira apa? Di Bawet yang paling kejahatan street crime ya. Street crime Street itu crime, ya, semacam kejahatan jalanan ya. Jamret Jamret, HP, kemudian tas jarang, pecah kaca Kang. Pecah kaca mobil Pecah ya? kaca ya. Dalam sebulan tuh ada aja satu kali. Saya sudah menangkap 4 pelaku nih. Oh, Pelaku pecah kaca, tetapi ternyata Oke. regenerasinya banyak Kang. Ini antisipasi. oke. Bagaimana caranya? Jangan menyimpan laptop Ya, atau tas di dalam mobil. Hati-hati. Barang Walaupun berharga, hanya, ya. walaupun hanya makan. ya. Walaupun hanya karena mereka itu sudah mengintai dan mereka menggunakan senter yang tembus kaca film itu Kang, yang Iya. gelap itu bisa ditembus sama mereka. Dan hitungan detik, bukan menit lagi, mungkin di bawah 1 detik itu kaca bisa pecah tanpa ada sirine yang bunyi Kang. Tanpa sirine Tanpa sirine bunyi. bunyi. Walaupun sirinenya Alarm keren, mobil itu ya? alarmnya Heeh. mungkin dia rentan dengan getaran, tetapi Ya. kalau memakai ajat yang mereka bawa itu tidak bunyi Kang, karena mereka senyap sekali. Itu pakai apa, Kang? Itu ada zat kimianya juga kan, terus ada semacam garam juga, ada Ya. juga dari alat yang bekas busi Kang. Jadi kita Itu pecahan keramiknya katanya. pecahan keramiknya. Hmm. Jadi tekan dia pakai kain, dep jadi pecah. Mm-mm. Udah pecah tinggal diambil aja itu, ditonjok dikit diambil. Oh. Jadi tidak bunyi, Kang. Jadi sama sekali tidak menimbulkan bunyi. Jalur mana yang rawan? Nah. Jalur Taman Sari Kang. Taman Sari. Terus Bengawan, Ya, Bengawan. Anggrek, kemudian Trunojoyo, Progo, ini rawan juga. Oke. Terus yang terakhir terjadi Taman Cibenying Kang. Taman Cibenying. Taman Cibenying selatan maupun utara itu kan Ya. pada makan tuh yang di Taman Robot, yang Ya. di Taman Superhero. bukan superhero, Taman Robot yang ada tank baja itu. Itu namanya Taman Robot Kang. Oh iya, Taman Robot ya, ya yang itu dekat ini ya. Cilaci, dekat Cilaci. Kuliner, kuliner Kuliner. itu ya. Betul, betul. Itu padahal Taman makan Robot hanya ya. 15 menit itu bisa hilang. Aduh. Di situ CCTV-nya juga gelap. Mm-hmm. Kemudian yang geng motor Kang ini. Nah. Geng motor ini rata-rata anak di bawah umur Kang, 15 14 tahun, kadang yang 16. Kita udah nangkep mungkin puluhan orang ya geng motor ini. Itu ya, Kang. Dan sudah sampai ke pengadilan, tapi memang ini banyak geng motor ini gini Kang.
Jadi mereka tidak berkumpul lagi seperti punten yang sudah hijrah nih. Ya. Seperti XCC, Briges, Ya. Monrekor, GB itu kan seniornya udah hijrah nih. Ya. Tapi betul. mereka membentuk sempalan-sempalan lagi seperti ada Oh. Warjok, ada Albatros, ada Barsek, ada Barsun, ada Barsuk segala macam ini. Mereka ini kelompok-kelompok kecil yang bergabung, Kang. Dan mereka anak-anak sekolah. Aduh. Nah, seperti sekarang nih di Jonas Foto, mereka kan foto-foto. Ini Ya. sekolah itu bawa bendera, Kang. Bawa bendera putih, tulisin sekolah mana gitu. Setelah gitu kan ugal-ugalan mereka di jalan. Nah, di Sakamasari ini geng motor, padahal mereka hanya foto bareng-bareng terus rolling, menurut mereka kan rolling. Tapi kalau ada lawan juga, kalau mereka udah mau, kita jadi perkelahian. Iya, malah memicu Terjadi itu ya. kekerasan. Itu yang harus kita berantas sekarang, dan perintah Pak Kapolres Tabes sekarang tangkap, panggil orang tuanya, panggil kepala sekolahnya, proses, Kang. Ya. Tidak ada ampun. Pokoknya mau ABH atau anak di bawah umur atau anak berhadapan hukum, tetap kita protes karena equality before the law. Before the law, Berarti ya. kan semua Kesetaraan. tidak ada ya, tidak ada kecuali anak sekolah nggak ada. Ya. Semua sama di hadapan hukum sama. Iya, betul ya. Ya betul, kalau pelajar tapi berlaku kriminal kumaha kan itu harus ditindak. Masalahnya ya? gini, Kang, setelah kita nanti kalau kena mereka terus di RJ-kan, diversikan, mereka kembali ke masyarakat. Ya. Mereka kembali ke masyarakat ini tidak ada efek jerah, Kang. Hmm. Atau kembali kepada orang tuanya, karena orang tuanya juga kan mohon maaf tidak konsisten untuk mengamati mereka bagaimana kelakuannya kembali. Nah, setelah mereka melakukan itu malah mereka makin jadi, Kang. Oh. Makin jadi. Oke. Nah, kepala sekolah bahkan juga beberapa kali kita panggil sangat keteteran menghadapi mereka ini, karena depan mereka bagus tapi ketika udah bergabung sama timnya mereka ini menjadi liar kembali. Apalagi 99% itu mereka adalah narkotika, Kang. Kadang-kadang obat, Kang. Itu ya. Obat, kemudian miras. Jadi mereka untuk menimbulkan kemampuan. Nah, inilah yang membuat Kota Bandung kadang-kadang menjadi resah. Makanya kita tidak ada ini tembak di tempat bila perlu, kata Tuh. Pak Kapolda. Ya. Itu ya, jadi pokoknya tegas apalagi sekarang ya. Dan ini tetap ya membayanginya tadi kejahatan penyalahgunaan narkoba ya, Kang ya. Ya, identik dengan itu, Kang. Identik dengan itu. Setelah kita periksa, rata-rata mereka itu membawa ciu minimal, Kang. Ciu, obat-obatan, kalau nggak senjata tajam. Saya terakhir menangkap anak 16 tahun, anak sekolah, satu sekolah negeri SMA di Kota Bandung. Saya amankan bawa celurit, Kang. Aduh. Setelah kita periksa ada juga larutan atau semacam serbuk daripada narkotika. Nah, Ini luar biasa, Kang. Jadi hati-hati orang tua, punten. Jadi kita harus sama-sama mengawasi lah, bukan hanya tugas polisi, Kang. ya. Ini salah satu sonora nih hari ini, sore ini yang luar biasa. Ya, Terima kasih, sama-sama. Kang. Ya. Kita bagian dari tanggung jawab media ya Betul, untuk menginformasikan betul. ini. Hatur nuhun pisan, Kang. Siap. Semoga ya kolaborasi ini bisa terjalin terus ya, Kang Harus, ya. Kang. Siap. Ya, Siap, mohon gitu. doa. Mudah-mudahan tadi informasi yang penting masyarakat tahu juga soal kejahatan, terutama kewaspadaan dan partisipasi masyarakat supaya melaporkan satu hal segala macamnya segera laporkan. Itu yang Nah, penting, Kang. gitu. Jaringan kita udah banyak, Kang. Ya. Kita udah kasih nomor telepon, WA saya semuanya. Ya, betul. Dan kecepatan ini insya Allah kita akan quick respon untuk merespon. Siap. Ini tadi Bu Lia yang bilang Pak Asep ganteng cina. Kasih nomor WA-nya, Pak ya. Kasih aja. Buat ngasih semua boleh. Semua ya. 24 jam nyala, Tuh. nyala, kecuali kalau Pak lagi Asep, tidur ya. saya, berarti kan dijawab. Ya, tuh bisa. Ayo, dan polisi juga manusia, tuh harus istirahat ya, Pak ya. Kenunutan. Iya, aduh. Tapi ini patut apresiasi lah sahabat Sonora ya. Di saat kita berlibur panjang, Iya. tapi kepolisian dari Disub, dari TNI, Polri itu tetap bertugas Sudah gitu. takdir itu kan. Iya. Jadi yuk sama-sama kita sama-sama berpartisipasi sesuai perannya Siap. masing-masing ya. Amin, amin. Kang Asep ya, Amin. jaga ketertiban gitu ya. Iya. Dan jaga kondusivitas segala Amin. macam Betul, ya. Kang. Nggak usah ribut-ribut yuk merayakan pergantian tahun. Hayu kita aman-aman saja gitu ya. Jangan mudah tersinggung ya gitu ya. Siap. Kadang-kadang kadupak seetik aduh jadi tersinggung. Ah, itu. Wah, ribut. Padahal mah cuman nggak sengaja itu. Betul. Salah paham jadi malah ribut gitu. Nah, nih Pak Asep di menit-menit terakhir nih sekarang ini ya. Siap. Yang penting sekali juga masyarakat perlu tahu juga begitu terkait dengan untuk menjaga kondusivitas Kota Bandung secara umum khususnya di wilayah hukum Bawet. Ya. Ini satu lagi nih Kang, sekaligus saja ya barangkali dari VL. Ada nggak Pak pengalaman menangkap anggota geng motor yang ugal-ugalan tapi setelah dibebaskan malah ketangkap lagi? Kalau seperti itu hukumannya gimana? Oh iya, nutuk kapok-kapok gimana Kang? Ini mah ngajak kelut, Kang. Nuhun Kang, siapa nih Kang? Kang Fiel ya. Kang Fiel ya. Fiel, mana? Ini bagus. Banyak seperti ini, Kang. Memang di dalam pemrosesan hukum itu kan harus memenuhi unsur
unsur pasal yang Ya, harus dikenakan. ya, betul. Jadi kan kita harus ada Landasan hukumnya sudah juga. terjadi gitu ya. suatu peristiwa tindak pidana. Ya. Kalau hanya ugal-ugalan di jalan, kemudian kita tangkap, pas ditangkap tidak ada surat-surat, Ya. kemudian knalpotnya bising, wayahna, itu bisa seminggu di kantor saya. Tuh. Tadi malam saya nangkap juga 6. Waktu malam Tadi itu saya, malam. waktu malam itu saya nangkap 51 motor, Kang. Malam minggu. Itu besoknya itu ngabring merawat knalpot standarnya, Kang. Oh. Saya tidak keluarkan dulu, saya catat, saya bikin pernyataan, saya foto orangnya, nanti kalau bikin SKCK jangan harap kalau kamu lakukan lagi bisa lulus Dapat itu. SKCK-nya. Tuh. Saya kayaknya dan bikin SIM juga akan dipersulit, Kang. Tuh. Karena bikin SIM dan SKCK sekarang online. Saya udah Ya. punya catatan-catatan orang-orang ini, Mm-mm. termasuk kelompok sekolah mana nih yang Ya. paling nakal nih di Nah. Bandung, udah ada di saya, Kang. Tuh. Dan bahkan kelompok-kelompok motor yang sudah tertangkap, saya udah bikin pernyataan jangan ada lagi di wilayah Bandung Wetan atau di kota Bandung melakukan kerusuhan. Ya. Sudah di atas materai, bila perlu 30.000 nih materainya, Kang. Tuh. Itu kekuatan hukumnya Kekuatan mengikat hukum, lah ya. gitunya. Betul, Jadi betul. kita banyak menangkap ini dan dilanjut, Kang. Dilanjut. Kalau mau ini suatu peristiwa tindak pidana 2 tahun lebih cukup terpenuhi ya kita masukkan ke Langsung. dalam Ya, betul. Walaupun dia di bawah umur kan ada LP anak Ya, juga. LP anak. Saya juga waktu yang terjadi viral di Jalan Ambon itu, Kang, Ya. saya menangkap sendiri hampir 13 anak-anak sekolah. Dan itu lanjut sempat ditahan di LP anak 1 minggu, Kang. Di lapas anak. Dan sekarang lanjut, Kang. Sekarang lanjut. Oke. Ya. Jadi jangan berharap atau jangan berpikiran bahwa anak di bawah umur tidak kenal hukum. Bisa. Perintah Pak Kapolres malah tegas. Tegas. Panggil orang tuanya, panggil sekolahnya. Pokoknya bikin mereka jerak. Jerak. Gitu, Kang. Siap. Oke. Jadi mikir-mikir deh nanti mau melakukan lagi ya, Bang. Ya. Ada resiko ya, Pokoknya konsekuensi mah kalau yang berat. oleh Bawet ada kita kejar, Kang. Nah. Kejar sampai kemanapun. Ya, kejar. Dan saya punya tim motor sekarang. Nah, Lebih jago dari Prabu, Kang. asik. Benar, Kang. Benar, silakan. Ada namanya nggak, Pak? Oh, rahasia. Rahasia. Bagus nanti. begitulah. Iya. Tapi kerjaannya pasti ada betul. itu yang penting Iya. mah. Biar Dan masyarakat masyarakat juga aman. Biar masyarakat tenang, Kang. Ya itu. Jangan betul, Bandung ini diruntahin oleh mereka, Kang. Ya, Jangan jadi betul. runtah lah. Jangan jadi runtah, Kalau ya. lagu enak, Kang. Bener-bener Kak Asep. Aduh, Kang Asep, ada Siap. lagi yang mau disampaikan nih, menit terakhir silakan. Mungkin terakhir ini kan Ya, ya. menjelang Natal tahun baru, Betul. yang paling pokok hati-hati jaga di rumah juga kalau ada yang mudik, Kang. Oh iya, rumah Mudik, ditinggalin lama ya, betul. Tinggal lama, lapor ke Pak RT-nya, ke Ya. Pak RW-nya supaya dijagain dengan satpamnya juga. Kemudian jangan lupa hati-hati di jalan. Ya, Nah, betul. karena memang kepolisian mulai besok ini sudah mulai ada beberapa titik termasuk di tol dan yang lainnya ada Ya, pos ya. pengamanan dan pelayanan. Kemudian pesan dari kami terutama di wilayah Bandung Wetan Ya. para pengusaha nih, Kang, terutama Ya. patuhi betul jam operasional. Karena di dalam Perwa Pak Wali Kota Bandung itu disampaikan bahwa jam operasional kuliner itu sampai jam 24.00, Kang. Oh, oke. Batasnya Ya, ya. begitu. Memang kapasitas bisa 100% tetapi dengan prokes yang ketat ya. betul ya. Nah, tapi para PKL terus penjualan juga nanti mungkin malam tahun baru juga dan Natal kita batasi, Kang. Ya, betul, Jadi betul. supaya tidak ada kerumunan karena begini, Kang, ketika mereka berada di jalan di pinggir jalan di trotoar atau seperti kemarin ada nobar tuh, Kang, pakai laptop. Ya. Itu mereka bisa jadi sasaran kejahatan, Kang. Oh, Diserang itu mereka. Diserang kayak kejadian Ibrahim Haji kan dibacok. Jadi dia terpuguh-puguh cek sudah Tepuk-pukulnya tiba-tiba nyerang aja gitu. Iya, enggak ada yang diambil. Jadi dia itu didoktrin, "Bani enggak kamu pukul itu, Bani enggak kebacok itu." Gitu. Jadi ada semacam apa namanya? Testis daripada seniornya. Nah, ini yang bahaya. Kalau dia melakukan itu naik level misalnya Naik level. kayak gitu kan. Udah jagoan gitu kan di kelompoknya gitu. Aduh. Ini yang bahaya. Jadi orang tidak tahu diserang gitu loh. Pantesan ya, itu. Makanya saya mohon izin kami di sini walaupun sedang minum kopi tapi di pinggir jalan. Menurut penilaian kita ini akan menjadi korban, kita usir. Akan Ya, mending pergi aja, jangan di sini. Kalau masuk ke dalam, kalau pulang. Jadi titip pada yang masih sering nongkrong di pinggir jalan, hati-hati. Dan di pinggir jalan sambil nunggu angkot atau Grab atau mobil jangan membuat aplikasi Ya. HP tuh, Kang. Main HP pinggir jalan dipegang wah, ini ya. itu. Itu mah gampang bisa dijamretnya. Itu jamret atau dia mengeluarkan senjata shotgun Aduh, ada, Kang. iya. Ada yang gitu. Nah, kita kemarin dapat Ngeri itu, juga ya. dapat 2 orang bawa shotgun dan udah kita proses. Oke. Nah, ini di Bawet luar biasa. Yang terakhir mungkin, Kang, Ya. kepada seluruh masyarakat Mm. Bandung Wetan dan Kota Bandung, selamat menyambut di Natal dan Tahun Baru. Ya. Hati-hati, tetap jaga diri sendiri dan jadilah polisi diri sendiri. Nah, polisi diri sendiri. Demikian, Kang Siap. Hakim, siap. terima kasih. Atur Oke. pisan. Pak Sep, aduh ini punten pisan, ini ada satu lagi nih. Boleh, apa tuh? Ya, mumpung masih ada waktu nih, 3 Siap. menit lagi menuju pukul 16. Selamat sore Pak, saya Ira. Mertua saya pernah jadi korban hipnotis di daerah luar Bandung. Ketika kami ke Polsek dan di follow up hasilnya masih menggantung. Apa yang harus kami lakukan Pak sebagai warga dan korban?
Apakah menunggu hasil atau kami berhak melaporkan lagi ke kepolisian di atas polsek misalnya? Karena kejadiannya sudah beberapa bulan lalu dan tidak ada kabar sampai sekarang, mohon pencerahan. Waduh, ini notis Kang. Mohon arahan nih Pak. Harusnya kepolisian itu memberikan SP2HP Kang. Apa itu, Pak? Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Oh, Jadi ada namanya SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Sehingga korban ini tidak menggantung seperti ini. Kalau memang pelakunya dapat disampaikan, kalau memang ada kesulitan, karena hipnotis ini sulit Kang. Sulit membuktikan, kita ada kesulitan ya, bukan sulit. Kita agak kesulitan untuk mencari para pelaku ini karena memang mereka semacam jaringan juga, sindikat Kang. Sindikat juga. Contoh dia bisa menelepon saudara kita yang persis nama saudaranya dengan suaranya sama dengan saudara kita, padahal itu bukan. Dan nomornya bisa di-doubling oleh nomor mereka. Nah ini ada juga sekarang, hati-hati dengan melalui HP, melalui medsos terutama, masalah jual beli, kemudian ada pesanan saya ditupi gini, saya ditilang oleh polisi minta sekian juta, bohong itu. Nah, nggak boleh percaya. Bilang ada kecelakaan anggota keluarganya, atau dirampok keluarganya, padahal keluarganya nggak ngapa-ngapain. Nah untuk khusus yang siapa, Teh Ira nih ya? Ya, Ira. Teh Ira ini kalau bisa telepon lagi polseknya Teh, minta perkembangan hasil penyidikannya seperti apa. Ditanyakan aja, masyarakat berhak untuk bertanya kepada penyidik. Ya. Dan kepolisian berkewajiban menyampaikan itu. Kalau kami ya selalu rewel untuk SP2HP ini harus diberikan. Mau hasil atau tidak, masyarakat harus tahu. Per apa itu Pak periodik pemberitahuannya? Bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, tergantung kepentingan Kang. Iya. Tapi masyarakat berhak tanya lah. Harus bertanya, ya harus bertanya. Dan kepolisian wajib menyampaikan itu. Baik gitu ya. Oke, mudah-mudahan sebentar saya cek lagi. Ya. Semoga Pak Kompol Bapak Asep menjadi Kapolsek teladan di Kota Bandung dan cepat naik jadi AKBP. Amin. Setingkat Kapolres. Kakak saya juga jadi Pak Kapolsek Kalideres Jakarta Barat. Oh iya. Mantap lah. Duh, gelis Pak. Salam tuh Kang Hakim. Aduh. Oke, Kang Asep, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini terbukti banyak sekali yang ingin bertanya dan segala macam ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada waktu lagi ya. Boleh kita ini. Terima kasih. Dan selamat bertugas, lancar dalam tugasnya ya. Terima kasih sahabat Sonora dimanapun berada. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.